Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun dahar sawontenipun. Tasih napa mboten, Bu? Ampun telas. Ingkang badhe ngersakaken kopi tasih mbok pilih. Nggih. Teng wingking wonten nggih. Nggih kalih dahar kalih. Untuk season yang ketiga, ini berkenaan dengan pasca panen. Nah, ini tentunya juga satu hal yang menjadikan petani bisa menambah nilai hasil terkait dengan di pasca panen. Nah, pasca panen ini seperti apa? Nggih, janjanipun kados pasca panen ini kan setelah panen dinapakne kan ngoten, gampile kan ngoten. Iki mantun panen bar ditandur, terus dipanen, terus dinapakne kan ngoten. Kan istilahnya ngoten. Tapi sakniki kan nggih langkung cepet. Dipanen teng Sabin nggih ta. Terus mantuk pun beto arta. Malah nggih, malah cepet jan. Karena kan berkenaan untuk yang season terakhir ini kan pasca panen dan marketing. Nek marketing kan pun luwancar nggih. Terus mantuk malah mboten beto gabah, tapi langsung dalam bentuk uang. Janjane marketing malah pun jalan nggih. Nggih to, mun saged nyadi temuan nggih. Nah, berarti marketingnya mungkin sampun. Nah, ini berkenaan dengan pasca panen tentunya tidak kalah dengan budidayanya, karena yang diutamakan adalah proses di budidaya dahulu, Pak. Karena pasca panen ini kan bagaimana untuk mengelola hasil panen dari para petani. Tapi yang tidak kalah penting adalah di proses budidayanya. Pada saat proses budidayanya belum optimal, di pasca panennya juga mengalami sebuah resiko yang cukup besar. Makanya di awal, di satu rangkaian dari hari kemarin sampai sekarang, itu yang diutamakan adalah di proses budidayanya. Pada saat proses budidaya sudah optimal, dilakukan dengan optimal dan sehat, maka di pasca panen pun juga memiliki resiko yang kecil. Menawi materi untuk budidayanya nggih sampun kalau wingi dipun aturaken kalih Pak Agus Kurniawan, dan sebelumnya tadi Pak Gunawan tentang bagaimana menangani hama dan penyakit. Nah, di pasca panen ini tentunya kalau ini sebelum kita mengarah ke pasca panen, Pak, ini di posisi panennya rumiyin. Jadi kita coba untuk mengemukakan data terkait dengan resiko panen. Nah, ini slide-nya Mas, yang resiko panen Mas. Yang paling bawah. Jadi sebelum di pasca panen kita coba untuk menyampaikan data terkait dengan janjane model atau metode panenipun panjenengan sami lah ini memiliki resiko masing-masing. Lah ini nanti contohnya ada resikonya. Paling bawah. Saniki untuk model panennya damel apa, Pak? Rata-rata kombi, mesin kombi, erek tasih wonten, erek manual nika, mesin dos tasih wonten. Rata-rata ndamel napa? Kombi. Sebagian kecil kombi, rata-rata dos, nggih. Nah, sebelumnya Mas, slide sebelumnya, terus naik lagi, terus up bawah, up ke bawah, satu lagi ke bawah. Nah ini
Ini berkenaan dengan metode panen, Pak. Jadi kita menyampaikan data ini setelah kita mengamati mulai di 2006 sampai saat ini. Ternyata metode dan model panen dengan menggunakan beberapa alat ini memiliki resiko. Saged panjenengan pirsani di nomor 1 menggunakan mesin dos, ada menggunakan nomor 2 mesin herek, yang ketiga menggunakan mesin kombi. Nah, ini masing-masing memiliki resiko yang berbeda-beda. Contohnya di menggunakan mesin dos. Mesin dos ini kan karena terkadang kalau kita amati di saat ini, posisi saat ini, kebanyakan untuk para petani itu kan ngedose teng dalem nggih. Dibeto teng dalem. Nah, ini yang menjadikan posisi tingkat resiko kerontokannya tinggi. Karena di situ ada data radius. Ada 10 kilo, ada 20 km, ada 30 km. Jadi semakin jauh radius sabin jenengan kalih dalem, itu juga semakin besar resiko kerontokanipun. Nah, ini yang butuh diperhatikan terkait dengan resiko kerontokan. Tapi kalau menggunakan mesin herek yang sifatnya mungkin semi manual atau yang manual pun, itu resikonya lumayan kecil sebenarnya, di 5%. Dan yang menggunakan mesin kombi juga lebih kecil, di 5%. Dalam artian di sini sebenarnya kalau tetap menggunakan mesin dos, harapannya ini bagaimana bisa menekan tingkat kerontokan. Jadi semakin jauh radiusnya atau semakin jauh lokasinya, itu juga semakin besar tingkat resiko kerontokanipun. Jadi barangkali bisa jadi itu menjadi salah satu variabel di pasca panen yang seharusnya sesuai dengan luasan, itu potensinya sekian ton, tinggal menjadi sekian ton. Salah satunya adalah di metode panen. Nah, ini yang coba kita sampaikan datanya dumateng panjenengan sami. Jadi di pasca panen pun juga tidak kalah penting terkait dengan panen ini juga menentukan dari kualitas sekaligus kuantitas dari produksi panjenengan. Terus lanjut Mas. Nah, ini alur penanganan pasca panen. Nggih, janjane pun simpel kok Pak alurnya niku. Mantun dirit, dijemur, disade kan ngoten. Janjane kan ngoten tok asline pasca panen niku. Nek wis dipanen piye, dijemur, dikarungi, terus disade kan pun mantun. Itu kalau untuk saat ini sangat fleksibel sekali kalau untuk saat ini. Jadi saged disate teng sabin, saged disate teng griya kan ngoten. Cuma untuk di pasca panen ini, untuk di season ini atau di materi ini kan bagaimana pengelolaan pasca panen bila panjenengan sami mengarah pada produksi beras premium atau beras kemasan. Nah, ini yang dari alurnya ini adalah alur yang sudah dilakukan di Pemosda. Jadi bagaimana untuk penanganan pasca panen bila kita mengarah sebagai produsen untuk beras kemasan atau beras sehat. Terus alurnya seperti itu, hasil panen diambil oleh pondok, lalu ada proses, ada penjemuran, ada seleb, sortasi, dan kemas. Kita distribusikan ke marketing, dan marketing didistribusikan ke konsumen. Lanjut Mas. Terus lanjut. Nah, ini alur pendampingan rumiyin. Jadi sebelum ke arah yang pasca panen ini kita ungkapkan, kita sampaikan alur pendampinganipun. Jadi ada penangkar bibit. Kebetulan di jamaah juga ada
penangkar bibitipun di daerah Tulungagung. Jadi bibit kita distribusikan kepada petani binaan. Nah nanti petani binaan di sini mulai dari ujung barat Ngawi paling barat sampai ujung timur. Dan produksinya kita ambil, didistribusikan ke marketing, baru ke konsumen. Terus lanjut. Ini alur kerjasama atau pendampingan dalam bidang ternak kambing. Lanjut Mas. Nah ini dalam budidaya lele. Terus, nah ini salah satu bentuk contoh kemasan beras sehat jawatan yang sampun diproduksi dari Pemusda. Nah ini salah satu bentuk pengelolaan atau pengolahan hasil pasca panen. Dados sebenarnya pun kalau semua panjenengan itu bisa mengelola pasca panenipun, nah ini nggih saged didamel ngenten iki, dikemasi 5 kiloan, 10 kiloan kan ngoten. Lebih menarik kan ngoten, lebih bisa menambah nilai ekonomisipun. Tapi kalau melihat posisi saat ini langkung sekeso dibasne kan ya, luwih cepat. Dibasne luwih cepat. Nggih. Tapi apabila panjenengan menghendaki untuk bagaimana menambah nilai ekonomis dari sebuah hasil produksi, nah bisa dilakukan pengelolaan secara pasca panenipun. Jadi dikelola, cuma nggih niku, bila proses budidayanya nanti belum optimal, nah ini diproses pasca produksinya juga berat gitu Pak. Jadi kalau sumawat contohnya ini pun beras, kalau di posisi budidayanya itu belum optimal, nanti di kualitas berasipun juga berpengaruh kan ngoten. Jadi secara mungkin fisik juga banyak yang masih ngapur atau yang belum bening semua kan ngoten, mudah patah dan lain sebagainya. Jadi ini sinkron antara budidaya dan pasca panen, ini sinkron karena di pasca panen kan hasil dari sebuah proses kan ngoten. Ini contohnya di mobil bawah kan nggih wonten wau panjenengan sakderengipun minggah kan mampir teng ngandhap wonten kian. Lanjut Mas. Ini salah satu bentuk apresiasi kita kepada petani binaan, bahwasanya hasil dari produksi mereka, nggih, para petani itu kita coba untuk lab, kita labkan. Nah ini hasil labnya ini kemarin setara dengan beras sehatnya dari Taj Mahal India, setara. Beras organik Taj Mahal India itu setara dengan beras binaan dari pondok. Ini sebagai bentuk kekuatan produk dalam artian di sini di pasca panen, salah satu bentuk kekuatannya adalah ini. Jadi sertifikat lab niki juga salah satu bentuk kekuatanipun. Jadi petani minimal tahu atau benar-benar tahu di posisi kualitas dari berasnya, bahwasanya kualitas berasnya sampun sehat. Kan ngoten. Lanjut Mas. Ini salah satu bentuk olahan pasca panen. Jadi tidak hanya di posisi padi, tapi ini juga semuanya ada yang kedelai, ada kopi, ada apa malih niku, empon-empon dan lain sebagainya, ada sayur-mayur, ada kelor dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk pengelolaan pasca panen yang sampun dipun lampahi dateng pondok. Nah contohipun produkipun ada di marketing di bawah di mobilnya. Itu contoh-contoh produk dari pasca panen. Intinya di pasca panen adalah bagaimana meningkatkan nilai ekonomi sebuah produksi. Lanjut Mas. Nah, ini apabila panjenengan menghendaki untuk menjadi seorang apa istilahnya produsen beras kemasan, nah ini kan ini tahapan-tahapan ini ingkang sampun dipun lampahi dateng pondok. Jadi bagaimana sih
padi itu sebelum dikemas dalam bentuk beras, tahapannya napa kemawon kan ngoten. Ini satu. Jadi pada saat kita ambil bahan baku dari petani itu, pada saat sudah sampai di pondok dari tim produksi ini pun, nah ini yang dilakukan adalah kontrol karung, kualitas dari karung ipun. Yang kedua, penimbangan bobot awal. Nah, ini harapannya untuk mengetahui tonase sekaligus rendemanipun. Terus yang ketiga, ini cek kadar air. Nah, pada saat datang itu yang diutamakan adalah ditimbang bobotipun, baru kemudian dicek kadar airnya berapa kan ngoten. Jadi harapannya nanti mengetahui di posisi rendemen. Terus lanjut Mas. Nah setelah proses yang pertama, proses yang kedua adalah penjemuran. Yang utama di prosesi penjemuran adalah satu, nah ini terkait dengan pembersihan kotoran. Jadi pembersihan kotoran ini adalah atau seleksi kotoran, baik yang itu kotoran besar atau yang kecil, berupa mungkin selamper dan sebagainya atau kerikil-kerikil dan sebagainya. Di proses penjemuran ini dilakukan di awal. Harapannya pada saat nanti proses di seleb itu juga meringankan di proses penyelepan. Jadi kotorannya dibersihkan, terus tetap cek kadar airnya sampai nanti di posisi kadar air 12, minimal 12. Jadi untuk menghindari istilahnya pecah-pecahan ngaten. Terus dilakukan penimbangan kembali, baru pengemasan di karung dan digudangkan. Nah, ini di proses penjemuran harapannya sampai di posisi kadar airnya adalah di 12. Kan itu pada saat di seleb posisinya sudah insya Allah aman. Terkait dengan menirani pun boten kathah. Tapi tergantung kembali lagi ke proses budidayani pun. Karena di beberapa wilayah juga mungkin belum sama ngoten. Jadi posisinya beda-beda. Tapi minimal pada saat di prosesnya sudah budidaya yang sudah optimal nggih, nanti di pasca panennya lebih ringan kan. Ya ini kalau seumpama kita panennya menggunakan mesin kombi Pak, itu kan dari sisi di penjemuran ini itu kan lebih ringan kan. Kotorannya kan pun mboten begitu banyak terkait dengan di proses penjemuran. Paling kotorannya juga dari area penjemuran itu sendiri kan ngoten. Terus lanjut, standarisasinya memang kedah wonten. Terus lanjut, nah ini di posisi pengemasan. Jadi posisi setelah dipun seleb, nah ini di posisi pengemasan ini ada beberapa tahapan juga. Satu, sortasi kotoran tetap dilakukan. Sortasi kotoran ini pun mbok pilih tasik wonten kecampuran kotoran yang lain. Terus yang kedua ini penimbangan. Penimbangan ini di posisi sesuai dengan sasaranipun konsumen. Ada yang 5 kilo, 10 kilo. Terus pensileran kemasan, disiler Pak. Damel plastik ini disiler. Kalau pakai karung ya pakai mesin jahit nih kok, engkang mesin. Nek didondomi panek lucu. Kan ngoten, beras kemasan didondomi kuncir kalih ngoten, lucu paling Pak. Tapi dereng wonten, mbok pilih wonten kan malah sae. Ini standarisasinya kalau yang kemasan plastik itu di ponsiler. Nah, di proses selanjutnya adalah QC atau quality control. Nah, di sini di bagian quality controlnya ini atau di bagian ini adalah poinnya ini di kontrol kemasan sama berat. Jadi beratnya benar-benar 5 kilo atau enggak, beratnya sesuai atau enggak. Terus di kemasan ini pun ada cacat atau enggak.
Kalau cacat dan lain sebagainya, lah ini dikemas ulang. Jadi disesuaikan di posisi ini. Terus yang kemudian pelabelan ini terkait dengan tanggal produksi, di label tanggal produksi ini pun. Jadi setelah dikemas, terus dicek di quality controlnya, terus pelabelan. Nah ini tahap berikutnya di penggudangan atau langsung di prosesi distribusi ke konsumen. Gini ku, kedah damel sarung-sarung tangan, kedah damel topi ngeten niku, Pak. Nggih, kados APD. Tapi itu memang standarisasi yang dilakukan bila kita mengarah ke perizinan. Kalau ingin ini untuk mengarah ke perizinan halal. Nah, untuk perizinan halal itu memang untuk standarisasinya cukup ketat, baik lokasi ini pun, terus personalipun ketat-ketat. Nah, niku. Lanjut. Nah, ini nanti mengarah ke marketing. Nanti untuk marketing ada yang menyampaikan piyambak terkait dengan marketingnya. Cuma di sini bisa gambaran sedikit terkait dengan marketing adalah bisa dilakukan secara offline atau online. Kalau offline itu sifatnya door to door, langsung ke customer atau langsung ke konsumen. Teng tonggone, teng sinten kemawon ingkang pesen dipun parani ya niku offline namine, bahasa gaule offline. Tapi kalau yang online itu yang sifatnya di media sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, atau yang melalui internet, nah itu online. Kalau wilayah distribusi marketing, Pak, nah, alhamdulillah untuk saat ini untuk distribusi beras sehat jawatan yang diproduksi oleh Pemusda, itu wilayah untuk distribusinya mulai dari Jawa Timur sampai Kalimantan, Pak. Sampai NTB juga ada, NTT juga ada. Itu sampun, alhamdulillah sampun terdistribusi secara rutin oleh tim marketing. Dan ini salah satu bentuk apresiasi untuk saat ini memang di posisi yang budidaya ini kan belum banyak, Pak, yang mengarah ke produksi budidaya yang sifatnya sehat. Nah ini sebenarnya untuk peluangnya sangat tinggi sekali. Peluangnya besar dan tinggi sekali terkait dengan di pasca panennya ini. Cuma terkadang ini masih terkendala di posisi petaninya, secara produsen gabahipun. Nah ini masih minim. Nah, harapannya dari pelatihan ini kan memberikan sebuah gambaran dumateng panjenengan sami, janjanipun nggih dikelola secara sehat itu peluangnya besar. Secara produksi juga bisa ditingkatkan, secara kualitas beras juga bisa ditingkatkan. Tidak kalah penting di sasaran marketingnya juga bisa ditingkatkan. Peluangnya sangat besar, Pak. Nah, ini kan sebagai gambaran. Nah ini tentunya yang tidak kalah penting terkait dengan di posisi produk kemasan, Pak. Di posisi produk kemasan seperti beras sehat jawatan ini legalitas. Ini yang tidak kalah penting, legalitas. Itu terkait dengan perizinan. Mungkin dari pihak halal, mungkin dari pihak BPOM dan sebagainya. Nah ini tahapan ini kedah dilampaui memang, tapi bisa bertahap. Kalau secara standarisasi untuk pengelolaan pun pasca panennya nggih kados wau, enten di posisi penjemurannya kedah tempat jemurannya harus pipun, kadar airnya harus berapa. Kalau di posisi tempat seleb itu selebnya harus bagaimana, prosesnya tahapannya seperti apa, itu kedah wonten. Tahapan itu apabila mengarah ke legalitas atau perizinan. Tapi di legalitas ini apabila memang belum ada kan juga untuk cakupan customer atau konsumennya itu juga belum bisa luas kan ngoten. Tapi kalau perizinan ini sudah ada, Kalimantan dugi, NTT inggih dugi, NTB juga bisa kan ngoten. Lebih memudahkan kita untuk memasarkan itu. Nah niku
Saderengipun dipun lanjut ke marketing, mbok pilih wonten pertanyaan. Monggo. Mboten bingung to, Pak? Monggo. Wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. 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 Ampun. Nggih. Oke, terima kasih Pak sinten Pak Amir. Pak Haji Amir dari Kendang Legi. Bertanya berkenaan dengan proses penjemuran yang menggunakan mesin atau mesin oven. Apakah sudah masuk di standarisasi untuk perizinan? Kan ngoten nggih Pak nggih. Sebenarnya untuk proses penjemuran ini bisa dilakukan secara mesin ataupun manual. Sasarannya adalah di kadar airnya, Pak. Di kadar airnya ini kan 12 minimal. Karena ini kan berkenaan dengan kualitas beras. Apabila menggunakan mesin dos sebenarnya juga bisa, sudah bisa masuk di prosesi perizinan. Itu bisa masuk menggunakan mesin oven, nggih, saged. Monggo wonten melih. Wonten ingkang badhe nyampekne sesuatu. Niki wonten sampun sing apa istilahipun sing gadah produksi beras sehat wonten. Sampun. Sampun wonten. Wah. Pripun Pak? Dikemasi pinten ngene jenengan? Lho dereng. Oh belum, tapi di proses budidayanya sampun, sampun, nggih. Pripun? Berat napa mboten Pak? Budidaya sehat niku. Napa jenengan anu mawon, teng ngajeng mawon, monggo. Cerita, monggo. Niki Pak Amir pelaku budidaya sehat lah, monggo niki saged cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan terima kasih kepada Bapak Puji yang memberikan kesempatan pada saya. Sebenarnya saya belum begitu ahli, cuman saya sudah melakukan 3 tahun berjalan untuk melakukan budidaya tanaman sehat. Mulanya awal saya mengerjakan untuk budidaya tanaman padi sehat itu pupuk atau nutrisi yang saya pakai itu beli membeli dari pasaran karena waktu itu pupuk sulit, pupuk yang kimia sulit. Saya mencari POC, jadi yang beredar di pasaran. Terus bertahap karena di Gondang Legi itu ada pelatihan sekolah lapangan itu diberi ilmu oleh Pak Winarto itu membuat nutrisi maupun hormon dari tanaman sehat. Terus alhamdulillah berlanjut 2 tahun belakang saya sudah membuat nutrisi sendiri, tapi saya juga minta bantuan dari Pak Pak yang ada di sini di Pemusda membuat memakai dari produk di Pemusda ini.
yaitu manuto bawah dan manuto atas itu. Jadi sekali lagi untuk pupuk POC itu membuat sendiri, dan saya juga niat saya untuk mencari berkah dari pesantren ini, saya memakai manuto atas dan manuto bawah. Nah, hasilnya para bapak dan ibu, alhamdulillah selama saya panen itu dari bahasa Jawanya itu ngeblat bumi. Jadi di Gondang Legi itu istilahnya perapatan. Jadi seperapat itu kan 125 ru itu mendapat gabah dos-dosan itu sekitar 12 kintal. Itu. Terus yang tidak kalah penting, kalau sudah kita bisa merasakan itu berasnya betul-betul enak, Pak. Mungkin panjenengan kemarin juga ikut dahar di sini kan, itu insya Allah juga beras sehat. Kelihatannya cuma begitu tapi kan enak gitu ya. Insya Allah ini nanti kita juga begitu ya, Pak ya. Juga merasakan beras organik. Ya itu kan betul-betul enak. Lah, yang perlu saya bagikan pengalaman bahwa kelihatannya memang berat, Bapak Ibu ya. Kelihatannya memang berat karena kelihatan soro. Saya itu alhamdulillah juga punya ya pedet, juga punya cempe. Artinya begini, artinya saya bilang begitu, kotoran sudah ada. Saya itu kotoran sapi, kotoran kambing sudah ada, karena saya juga budidaya itu. Sekaligus kotoran ayam di daerah saya itu banyak sekali, karena di sana banyak kandang ayam ayam sayur. Itu kalau kita mau mengumpulkan itu enggak mengeluarkan uang sama sekali. Satu panenan ayam itu kurang lebih 60 karung kotoran ayam. Gratis kalau kita mau ngersii. Itu istimewanya. Terus termasuk sekam, arang sekam itu juga banyak di sana. Kan ayam potong itu sebelum dewasa liar kan, liar tapi tetap di kandang itu pakai sekam. Lah sekam itu nanti dibersihkan, dibuang di sampingnya kandang, dibakar. Itu kalau kita mau ngambil gratis seberapapun. Jadi persiapan untuk kompos untuk saya itu lebih mudah. Cuma ya kelihatan soro. Dari awal saya dulu tanah seluas 125 ru itu saya kasih kompos 50 karung, tapi enggak jahitan, jadi sekiranya saya ngangkat kuat gitu. Setelah itu setiap tanam saya kasih 20 sampai sekarang. Alhamdulillah hasil panennya tidak kalah dengan yang lain, dan kalau kita melihat itu ada kemarman tersendiri. Cuman yang ini tadi, yang terakhir ini tadi untuk mendistribusikan, untuk jualnya, rasanya itu sebenarnya eman nek ndelok rekosone, tapi kalau dimakan sendiri wong kita butuh uang. Nah ini yang sulit bagi kita. Kalau kita jual ke pemborong itu sama saja dengan kita juga jual yang tidak organik. Nah ini saya mengharap dari Pemusda ini memberi pintu masuk untuk hasil dari kami yang membuat organik. Bahkan saya juga terima kasih dengan kita berbudidaya tanaman sehat ini, kompos itu di rumah saya melimpah. Dalam arti melimpah itu
untuk tanaman lain itu kebagian Pak. Misalnya untuk sayur, misalnya untuk apa itu hortikultura itu ada jatahnya, karena ibaratnya kita itu punya pupuk yang apa gratis dan berlimpah. Saya itu kalau misalnya nggak kebagian urea atau yang lain yang kimia, saya nggak takut, karena modelnya kalau membuat kompos itu tidak mungkin mendadak. Jadi kita begitu yang sudah jadi kita kita masukkan pada karung, kita simpan, kita langsung membuat sendiri, langsung membuat lagi, begitu seterusnya. Terus untuk obat-obatan, artinya yang untuk hama penyakit itu tadi, saya memakai daun mindi. Jadi setiap 1 minggu sekali, sekaligus saya menyemprotkan nutrisi atau hormon, itu sekalian saya masuki dengan daun mindi tadi, atau mbako atau juga brambang bawang itu tadi, untuk mengantisipasi hama penyakit. Terus yang perlu saya sampaikan juga, kalau kita sudah masuk pada organik, itu rasa penasaran, ingin berkarya, ingin selalu membuat sesuatu yang lain dari yang lain yang sudah kita lewati, itu ingin. Misalnya kalau kita lihat pada YouTube atau yang lain, ada pembuatan POC, pupuk organik cair, yang kelihatannya di sekitar kita itu banyak bahan-bahan yang tersedia. Itu kita ada keinginan untuk mencoba. Itu yang unik bagi saya tapi ya. Barangkali seperti itu untuk pengalaman saya. Sebenarnya saya juga belum begitu lama, cuman alhamdulillah sudah melewati gitu ya. Sekali lagi untuk Pomosda saya mohon memberikan peluang untuk memasukkan hasil panen kami. Begitu, terima kasih kepada Pak Puji. Nggih, matur nuwun dumateng Pak Jamir selaku petani budidaya sehat. Nggih, pengalaman yang sangat luar biasa. Dalam artian di sini sebuah proses budidaya sehat itu ternyata kan yang sudah dirasakan dari Pak Amir tadi juga tidak berat kan, tidak berat, bisa dilakukan. Cuma antusias terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk beralih di budidaya sehat ini masih awang-awangan Pak nggih. Tapi insya Allah nanti sakit lah dilakukan, nanti sakit sarang-sarang. Nggih, matur nuwun dumateng Bapak Mukhis nggih dari Gondang Legi sami nggih. Satu berkenaan dengan pendampingan petani untuk budidaya sehat, antara pondok dan dinas bisa bekerja sama untuk melakukan pendampingan. Apakah bisa dilakukan di masing-masing wilayah? Oke, untuk saat ini dari Pondok Piyambak juga sudah melakukan pendampingan dan tentunya juga tidak meninggalkan pihak dinas PPL. Tetap dari pondok juga berkoordinasi dengan PPL setempat untuk melakukan pendampingan. Contohnya di daerah Banjaranyar mereka Pak Warujayeng, itu juga kita melakukan pendampingan di sana. Itu di posisi lahannya Pak Kamitwo. Di sana kita juga melakukan pendampingan, terus juga bersinergi dengan pendamping lapang untuk wilayah Warujayeng juga kita bersinergi. Dalam hal ini terkait dengan pendampingan, insya Allah bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua berkenaan dengan apakah harus dalam kemitraan pendampingan di sini apakah harus
menggunakan produknya Pomosda kan ngoten, atau menggunakan pupuk Manuto. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak kan ngoten. Dalam hal ini untuk tahap awal untuk budidaya sehat ini kan bagaimana harapannya dari Pomosda petani mampu teredukasi terkait dengan budidaya sehatipun. Nah, mbok pilih terkait dengan produkipun sebenarnya bebas Pak, monggo kan ngoten. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kalau seumpama dereng wonten apa produk jadinya di Pomosda ada salah satunya. Dan contohnya yang sudah aplikasi juga sampun wonten ngoten. Dalam hal ini ya kalau di Pomosda kan untuk di Manuto itu sebagai sarana atau media kami dari tim BKT yang dikoordinatori oleh Mas Agus Kurniawan. Nah itu untuk menjadi media alat kita untuk masuk ke petani kan gitu. Alatnya nggih Manuto menika. Nah itu sebagai pilihan. Kan untuk produk-produk saat ini produk-produk pupuk cair juga banyak Pak di luaran. Monggo kerso itu sebuah pilihan. Tapi harapannya di sebuah proses budidayanya ini mulai dari awal sampai akhir siklusnya ini bagaimana benar-benar sesuai kan ngoten. Terus yang ketiga napa Pak? Dalam? Oke. Terkait dengan mapping area atau peta wilayahnya, bagaimana kalau seumpama lahannya ada di posisi tengah kan ngoten. Apakah itu masuk dalam kategori budidaya sehat? Oke. Kalau kita masuknya ke organik Pak, niku mboten masuk kalau ke organik. Tapi kalau kita bahasanya menggunakan sehat itu bisa masuk. Contohnya adalah dari lab tadi, sertifikat lab tadi. Itu lokasinya juga mboten teng dhuwur pucuk gunung mboten. Itu lokasinya juga di hamparan sama. Terus kanan kirinya juga masih menggunakan sintetis. Tapi alhamdulillah secara produksinya setelah di lab juga masih kategorinya masuk sehat. Nggih. Tegesipun mboten wonten halangan lah terkait dengan menika. Kalau kita masuk ke beras sehat. Tapi kalau kita mau pure organik memang agak berat secara standarisasi di perizinanipun. Nah, untuk organiknya kan ngoten. Nggih. Amannya di sehat kemawon. Karena sehat mesti organik, Pak. Nggih ta. Tapi organik dereng mesti sehat. Nggih napa mboten? Nggih ta. Suket niku nggih organik lho, Pak. Sopi dimaem nek mboten sehat. Kan nggih ta. Nggih. Nggih alhamdulillah untuk materi pasca panen nggih kula kinten cekap lan dipun lajengaken kalih pemasaran oleh Mas Ari. Monggo dumateng Mas Ari dipun lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasional alam mudibadin. Semua suatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi tiratu alul baiti wa alul baitihi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh panitia dinas ya yang terhormat, seluruh perangkat desa, kecamatan, kabupaten. Kami di sini sharing, diskusi berkenaan dengan pemasaran beras sehat yang telah kami lakukan. Jadi kalau ngajari enggak, kita tidak merasa sudah mampu mengajari belum. Kita berbagi pengalaman saja. Mungkin dari jenengan juga ada pengalaman yang serupa atau bahkan lebih baik dari kami juga belajar dari jenengan. Seperti itu, apalagi berkenaan dengan pemasaran. Pemasaran itu kan seperti seni ya, jadi banyak banget caranya yang bisa ditempuh, itu banyak gitu ya. Ya mungkin cara di kami berhasil, cara di jenengan
memakai cara kami tidak berhasil, bisa jadi. Bisa jadi cara jenengan berhasil dan tidak berhasil di saya, di kami juga bisa jadi. Jadi kita tidak ngomong manis-manisnya tok ya nggih Pak nggih Bu. Kita ngomong pahite bareng gitu. Jadi memang namanya kita jualan dodolan iki iso payu iso ora. Kan ngoten to nggih? Nggih to? Ngoten. Nah, ini kita berbagi pengalaman saja pemasaran beras sehat yang ada di kami ya. Gitu. Saya tak berdiri aja. Perkenalkan nami kula Arif nggih, kula nggih teng mriki bergabung dengan para tim di teman-teman di pertanian khususnya di pemasaran. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang bertanam dengan mungkin pola sehat, sudah ada nggih? Sudah, wah. Terus pemasarannya gimana Pak? Buntu ini pun maksudnya mboten wonten sing tumbas napa pripun? Oh, kalau jalan orang mesin entek Pak ya. Apa diparing-paring nih ngoten ya. Mesti cepet entek gitu ya. Nah, saat niki ngeten. Begini Pak. Nyantai mawon lah niki enggak nyantai malah ngantuk gitu. Nah, nggih. Niki lampun ngantuk to? Santai mawon, santai. Kalau mboten saged nek serius-serius nonton ngoten. Nah, biasanya pun nyadini niku corah ngoten nggih, gabah. Ngoten apa pun bentuk beras? Pripun? Gabah. Gabah nggih, rata-rata gabah nggih. Wonten sing punya pengalaman jual beras. Beras dikemasi ngoten? Belum. Nah. Nggih. Ngeten Bapak Ibu. Keuntungan bertani sehat itu ada beberapa ya. Ini hanya beberapa saja. Tapi ada banyak hal yang lain ya. Tapi kalau nak ngomong ini koyo malah koyo kuliah kan malah ngantuk, ngoten to. Wong kula mawon nggih saged ngomong enak teori ngono iso ngantuk sing ngomong ya apa sing ngokne ngoten. Lah niki yang pertama biaya produksi rendah, ini jelas sudah disampaikan oleh teman-teman. Ngeten Bapak Ibu. Kita itu bertani sehat itu margin atau spare-nya dari biaya produksi itu lebih banyak gitu. Jadi kos produksi kita turun, jadi kita punya spare biaya itu untuk pemasaran. Itu yang kita pakai kalau jenengan bertani atau tanam sendiri. Jadi selisihnya itulah yang kita pakai untuk pemasaran gitu loh. Pasti kita butuh biaya atau untuk keliling, semisal untuk jualan. Nah, biaya yang semula itu untuk mungkin beli pestisida atau pupuk kimia, itu kita bisa alihkan ke biaya pemasaran. Jadi keuntungan yang pertama, biaya produksi rendah. Saestu lebih rendah. Dan harga, kalau yang dari data yang ada di teman-teman pendamping itu tidak hanya di Nganjuk saja, ada yang langsung beralih dari yang biasa konvensional yang tidak sehat dalam tanda kutip ya. Ganti jeblok sih terus munggah, pelan-pelan naik, ada randoman sampai 6 tinggi ada. Ada yang langsung ganti just langsung naik juga ada. Banyak. Nah, tinggal kuat-kuatan nih. Kalau meduk jelek wes kapok. Nah, ini penyakitnya emang di sini kalau bertani sehat itu. Jadi turun sedikit seret kapok balik nih ke pola yang sebelumnya. Padahal pola yang sebelumnya itu hasil itu dari tahun ke tahun pasti akan menurun, Pak. Dari kondisi tanah dan bla 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 itu pasti didasarkan oleh teknis. Seperti itu. Nah, kalau sehat enggak, tanah jenengan semakin bagus dan kos produksinya atau biaya produksi rendah gitu. Yang kedua, persaingan rendah. Jelas lebih banyak yang bertani sehat atau yang biasa. Biasa atau enggak? Biasa. Jadi persaingan itu rendah gitu. Sehingga masih banyak yang mencari beras sehat itu banyak, Pak. Kalau pengalaman kita ya, masuk harga sama, kualitas sama, harga di bawahnya sedikit, sehat beli. Mereka mau kemana deh, semisal ke hotel lah. Jangan sudah pernah memasarkan ke hotel? Ada? Belum?
Misal kontrak dengan pihak swasta juga, dengan pengusaha juga semisal. Bentuk fisik sama, harganya sama, terus jenengan ceritakan pola jenengan itu sehat, brandnya jenengan itu kok sehat, mau Pak beli punya kita? Beneran? Mau. Jadi persaingan rendah. Kemudian ketiga, mampu mengendalikan harga, ya karena biayanya rendah, kita bisa. Ada loh Pak yang teman itu yang nanti juga kita tampilkan. Bahkan belum tanam, itu berasnya sudah dibeli. Jadi kita gung tandur ya Pak. Kita juga mengalami ini, kita juga seperti itu. Jadi belum tanam, tapi berasnya sudah dibeli. Iya. Kenapa? Karena nyari petani sehat, beras sehat itu sulit ngoten, masih banyak permintaannya. Jadi ada yang bahkan belum tanam saja sudah dibeli berasnya, seperti itu. Dan kalau di kita mereka itu beli 3 kali Pak. Jadi setiap musim panen, jadi musim tanam 2, musim tanam 1 itu mereka beli untuk konsumsi 4 bulan itu, kayak gitu. Karena sulitnya mencari beras yang sehat. Gitu. Jadi kita yang mampu mengendalikan harga, akhirnya mereka itu menentukan harganya sendiri. Wes sekilo tak tukune 15.000. Tapi aja didol ning nggone liyane ya. Banyak, Pak. Banyak. Mereka banyak yang enggak peduli sama harga itu banyak. Karena dia hitung-hitungan. Aku tuku pone beras 15 kilo bendino. Nak pomone aku nek penyakit iki, tak hitung di rumah sakit biayane sakmene. Nah itu mereka wis enak sing bisa ngitung gitu juga gitu. Rumah makan itu juga banyak. Udah pernah lobby ke rumah makan, restoran kayak gitu semisal. Beras kita itu bagus Pak, tanah kita itu. Tergantung kita mengemas, kita berani salam kula nuwun terus menawarkan atau enggak. Gitu. Nanti kita sharing itu. Nah kemudian, nah ini, kalau dari data dari teman-teman itu biaya produksi itu menurun dari bertani biasa ke sehat itu 15%. Dari pupuk kimia, pestisida, apa segala macam. Jadi dengan produksi dan penurunan biaya produksi itu menurunnya itu 15% dari petani biasa. Lah, uang 15% ini bisa kita buat beli bensin, keliling, bikin apa itu? Selebaran lah seenggaknya, itu bisa Pak. Nah, terus ngedolin yang ngendi Mas? Kan gitu kan. Lah dari sampean biasanya kemana? Dari kita gitu. Kalau kami kontrak dengan hotel, ini salah satunya saja. Bisa ada rumah makan yang organik banyak Pak. Banyak. Mart toko-toko kayak Indomaret tapi dia menyediakan yang sehat. Mencari beras produk yang sehat, itu juga banyak. Banyak. Asal kita mau keluar keliling mencari pasti ketemu. Gitu. Kalau dengan hotel juga sama caranya ya masuk, kalau misalnya jenengan ada yang kalau belum pernah ya, jenengan masuk di hotel nggak usah sungkan Pak, gitu. Jadi langsung yang masuk seleng mau ketemu dengan manajernya, mau apa Pak kepentingannya, saya mau ketemu dengan manajernya, saya menawarkan produk. Di sini kan ada kadang kan hotel kan ada sarapan itu kan pasti ada nasi tuh Pak, saya mau menawarkan produk ini nanti kalau ada kasih ini nomor saya. Seperti itu. Kalau misal manajernya ada, langsung ketemu aja nggak apa-apa. Saya mau menawarkan produk ini harganya sekian, sampelnya sekian. Kalau misal harganya bisa nego, monggo. Yang penting kita ndak kepikiran untuk apa? Gede-gedenan spare. Yang penting bisa muter Pak. Uang kan bisa masuk kan seneng nggak deh? Kita muter keluar masuk, buat produksi lagi, kejual cepat. Yang penting keuntungan tuh sedikit nggak apa-apa untuk pertama. Wes percaya karo Pak Sinten dan Pak Danu, pokoknya Pak Danu ini sehat, pelayanannya apik, cepat kirim tepat waktu, kualitas terjaga. Wes nanti dari mulut ke mulut Pak. Gitu. Kalau yang kita alami itu, misal satu hotel kita masuk, kan mereka pasti punya kenalan hotel-hotel lain tuh Pak, nak kumpul, gitu. Nak jenengan petani kumpulnya oleh petani tuh. Lah nak iki manajer hotel kumpulnya karo manajer hotel Pak.
wah aku gini. Nah akhirnya itu tular menular gitu. Malah kami tuh kadang menolak karena ketersediaan, karena banyak hal. Terus habis itu mengembangkan agen pemasaran, kalau jenengan bisa kemasi sendiri, itu jenengan punya distributor sendiri, masuk ke toko retail atau distributor itu juga bisa, nyales juga bisa. Banyak juga yang distributor itu di Pasuruan, di Malang, dan bisa banyak. Tawarkan aja, yang penting beras jenengan tidak kalah dengan yang lainnya, terus kualitasnya bagus gitu. Meskipun harga jenengan agak naik sedikit, tapi sehat. Ada nggak pencarinya yang sehat pasti ada gitu. Terus kemudian kontrak dengan konsumen ini yang unik ini Pak, yang tadi. Jadi ada teman kita itu salah satu petani binaan itu di Blitar ya, salah satunya itu pokoknya saman tandur, aku duitku mau sama ini wis dituku wong kan gitu. Beras yang tadi yang saya ceritakan belum tandur udah dibeli itu. Gak saman sewa sawah. Wes kok tak tuku nih, itu ada Pak. Karena saking percayanya. Mau Pak? Sip. Jadi saking percayanya dengan person tersebut, dengan petani tersebut, gitu. Terus yang terakhir ekspor, ya peluang ekspor juga banyak. Jangan bisa buka lah di website atau ke dinas, itu juga mungkin bisa ada informasi berkaitan dengan itu sehat ya. Cuman syaratnya pemasaran itu ketika kita sudah dibeli, sudah ada kontrak, sudah ada pembicaraan ini Pak, kualitas gitu. Ini yang apa ya? Kita jatuh atau ndaknya dari sini. Penjagaan kualitas sama enggak seperti yang pertama kali kita kirim? Sama enggak seperti sampel yang pertama kali kita kenalkan? Itu ini. Ya kita pernah juga Pak kirim ternyata enggak sama dibawa balik ya, itu kan pahitnya. Itu juga pernah kita. Karena enggak payu-payu terus karena enggak laku Pak, berapa itu satu itu pertama itu, karena enggak payu kita adain terus kita bawa kita bagi-bagikan sambil kita ini kan brosur. Ya korting harga murah tapi kita kasih brosur. Jadi mereka tahu akhirnya juga dengan merek kita. Jadi enggak semata wayang langsung aduh piye iki panik, enggak kejual terus juga akhirnya piye itu enggak. Kita tetap enggak kejual, kita coba berpikir gimana nih jadi sekaligus jadi promo. Jadi orang semakin banyak yang mengenal gitu. Nah, akhirnya oke sehat, rasanya sama, bentuk fisiknya sama, harganya juga sama semisal, tapi punya kelebihan sehat, insya Allah. Itu yang kita alami begitu. Mungkin dari jenengan ada yang juga mengalami hal yang sama, atau mungkin kita bahkan kita bisa belajar dari jenengan. Nah ini yang kita yang itu ya Pak Aryo ini Pak, yang dari Blitar itu. Jadi itu bahkan sebelum saya panen berasnya sudah pasti dibeli dengan harga minimal 15.000 per kilo. Ini Pak Aryo. Ini binaan dari itu. Beliau cerita seperti itu. Nah, kalau ini Bu Liza, ini yang kemarin waktu bahkan pandemi ya, beberapa kali kirim, ini juga pernah kirim ke luar negeri. Terakhir kapan ya? Tahun awal tahun. Gitu ya. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya peluang pasar untuk ekspor sebenarnya juga banyak. Gitu. Nanti coba untuk hal ini kan nanti bisa ditanyakan, karena informasi hal ini itu biasanya ke dinas. Gitu. Jadi kan minta, insya Allah ada jalannya kalau itu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin wonten sing ditangletnya mboten. Pun ngantuk toh? Pun nggih, pun ket wau nggih, Pak. Lah napa nganu, pijit-pijitan riyen. Pripun? Ada pertanyaan? Bonak mboten wonten bar lho niki. Ngeten. Paringi nomornya nggih. Nah, mungkin tadi sudah ada yang udah wonten sing kagungan nomornya tim.
Ada masih waktu 10 menit untuk bertanya? Enggak ada, saya kasih nomornya ya. Nanti jam 12 ada penutupan dari dinas. Dinasnya sudah di bawah, nanti selesai ini nanti ada penutupan. Ini nomor kalau jenengan mau tanya jawab, semisal di sini jenengan kok radi sungkan menawi, bisa langsung ngechat nomor telepon niku. Pak Agus Kurniawan. Niku. Pak Puji, Pak Basir. Pak Basir niki sing ndek wingi niki. Pak Basir sono bekel. Tata cara bertanam gimana secara teknis itu ke tim yang tadi menjelaskan, itu ada Pak Agus sama Pak Puji. Kalau saya ya mungkin kita sharing-sharing berkenaan dengan pengelola atau manajemen bisnisnya atau pemasarannya. Nanti juga dengan teman-teman saya lah, tim pemasaran yang lain. Ngoten. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak, kiranya begitu dari kami, nanti langsung dilanjutkan oleh dari dinas. Mungkin juga ada penutupan. Nggih? Nggih? Ya, terima kasih. Bagus. Dari kita kekurangan supply atau enggak begitu ya. Sementara ini kita masih cukup. Masih cukup. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita juga masih terus Pak, pasar kita terus berkembang. Nanti harapannya dari peserta ini, dari peserta kemarin kita bisa kerjasama. Harapannya begitu. Kalau jenengan bertani dengan pola yang sehat. Kita masih nunggu kabar beberapa Pak, kayak ini kan masih PPKM, masih pandemi, ada peluang juga untuk ekspor. Kita masih menunggu kabar dari sana. Kita sudah kirim surat resminya, tinggal nunggu feedback aja dari sana gimana sama sampel yang kita berikan. Kalau ke konsumen kita juga terus ekspansi. Sementara ini memang kita dari supply yang ada dan dari hasil kita sendiri memang masih cukup, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Saya tidak berjanji, saya menghindari janji, saya tidak berjanji, cuman memungkinkan. Nah nanti kalau semisal itu, nanti kita ini Pak, kalau kita butuh supply biasanya tidak hanya beras, kita juga ada produk kayak akar Tanjung kan juga ada pon-pon bla bla bla. Kita akan ini ya, kita butuh open supplier, itu kita di website nanti. Dan di sosial media kita akan umumkan, kita butuh supplier nanti. Jenengan bisa daftar, bisa kirim sampel, kirim penawaran harganya, nanti kita timbang-timbang. Itu kita ada nanti website, itu ada, gitu. Nanti kita umumkan Pak, gitu. Kalau kita butuh supplier, tidak hanya beras. Ada lagi? Sampun? Nggih, sekali lagi, kalau misal ada pertanyaan dari Bapak itu, pertanyaan sebelumnya. Gimana cara supply ke Pomosda? Kalau Pomosda atau kita membutuhkan tadi, jenengan bisa kirim aja Pak surat penawaran plus harga dan sampelnya. Nanti kan kita umumkan kita sedang membutuhkan barang apa untuk supply produksi di kami, produk-produk kami kayak kacang hijau, empon-empon, jahe emprit, kemudian ada kunyit, ya itu kita juga. Nanti kita open. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sebenarnya sudah open Pak, cuman mungkin infonya nggak nyampe ya. Ya gitu. Biasanya mereka langsung kirim Pak, langsung kirim surat gitu, penawaran plus sampelnya mereka langsung kirim. Kira-kira seperti itu. Waktu sudah habis ya. Terima kasih. Saya lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dan tim. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.